give up atas hidup kami Tuhan. Yang tidak pernah menyerah Tuhan, bahkan Engkau tetap setia walaupun kami tidak setia. Kami percaya kalau kami hari ini ada di rumah Tuhan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Yang mau membimbing kami, yang mau menolong kami untuk kami mengalami hidup yang berkelimpahan. Dan hidup kami menjadi berkat. Lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang diberitakan. Tidak kembali dengan sia-sia, tapi dengan berhasil melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala dan seluruh pelayan jemaat-jemaat Tuhan. Saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Julita Manik. Udah beberapa kali ya kita ketemu dalam beberapa tahun ini. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Judulnya segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ini yang sering kita dengar adalah indah pada waktunya. Ya sering ya dengar ya. Bahkan ada beberapa lagu yang judulnya juga sama. Yang nulis lagu beda, tapi judulnya indah pada waktunya. Ada lagu rohani, ada lagu sekuler. Jadi kata-kata ini sangat disukai ya. Keindahan itu semua orang suka ya. Amin. Bapak Ibu Saudara juga senang ya mengalami yang indah-indah. Itu diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Kalau kita gagal mengenali kebenaran firman Tuhan secara utuh, maka kita bisa tidak mengalami juga saudara. Jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan setengah-setengah ya. Jangan on off supaya semakin mengenal akan hati Tuhan. Ini yang nulis adalah raja yang dicatat paling bijak, manusia paling bijak yang pernah ada di muka bumi, namanya Raja Salomo. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi ini ada satu janji ya, bahwa Tuhan tuh memang mau membuat segala sesuatu indah. Ada sesuatu yang dia taruhkan dalam hati umat manusia, makanya kita semua senang. Kita bisa mengalami indah. Nah ini belum selesai ayatnya. Belum selesai ya. Sudah titik tapi belum selesai. Masih ada lanjutannya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia itu gak bisa menyelami. Kita udah ikut Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh. Kita rajin ke gereja. Kok diizinkan bisnis saya mengalami kemunduran? Kok saya di PHK? Ya beberapa jemaat yang kami layani juga gitu saudara ya. Pelayan, praise and worship ya. Kemudian apa saudara? Ngalami masalah di bisnis, ngalami masalah di pekerjaan atau sudah lulus susah dapat pekerjaan. Sudah doa, sudah melamar ke beberapa tempat. Termasuk anak saya ada 3. Waktu anak saya yang kedua itu ngalami kesulitan waktu penulisan skripsi. Kan sebagai anak pendeta tentunya kita ngomong sama dia ya. Mentok ke atas, doa sama Tuhan. Ya, pertama dia taat saudara. Tapi ketika dosanya killer banget ternyata gitu ya. Gak ada pergerakan kemajuan dalam skripsinya, dia mulai putus asa. Jadi suatu ketika saya datangin hampir menuju kepada depresi. Ya, jadi kalau saudara bersungguh-sungguhlah dalam Tuhan supaya engkau bisa mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Karena zaman sekarang saudara, jangan kita ukur dengan zaman kita dulu. Banyak orang tua yang membuat luka lebih dalam lagi kepada hati anak-anaknya. Karena mendidik seperti dulu bapak kita, ibu kita didik kita. Dulu kita kalau dipelototin tambah takut kita ya. Disenggak dikit udah taat gitu. Zaman sekarang saudara lakukan itu, anak makin memberontak. Kemudian saya bilang sama dia, ayo sayang kita masih punya pengharapan datang sama Tuhan. Tahu gak saudara jawabannya apa? Udah capek doa gak ada jawaban. Artinya apa? Gak perlu lagi berharap sama Tuhan. Mana itu Tuhan yang bisa jawab kan gitu saudara ya. Ya puji Tuhan walaupun lewat air mata sudah pernah telepon kepala prodi bilang give up. Nih anak saya bilang give up saudara. Nangis-nangis. Saya juga bingung nih ya. Takutnya kalau saya paksakan nanti ada apa-apa dengan kesehatan mentalnya. Terus akhirnya saya teleponan dengan ketua prodi bilang Bu yang lebih parah masih banyak, bisa kok Bu lulus ayo. Makanya saya pelan-pelan sambil doa di balik layar ya untuk membimbing dia. Singkat cerita lulus juga saudara. Tapi waktu dia ngelihat dia berdoa gak indah-indah tuh di depan dia. Jadi ini yang dikatakan gagal mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan kalau masih punya orang tua takut Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara punya cool.
Di kul ada saudaramu yang berdoa, yang paling kasihan sudah mengalami pergumulan, nggak ada, gagal mengerti, gagal paham, gagal beriman, saudara nggak punya siapa-siapa sekelilingmu yang mendukungmu. Oh, paling kasihan. Karena sekalipun engkau tak berdaya, tapi kalau engkau punya orang-orang yang menandu engkau, seperti orang sakit itu ya, dia nggak bisa datang sama Tuhan Yesus. Tapi dia punya teman, 4 orang percaya yang membawa dia kepada Tuhan Yesus. Gagal paham, gak bisa lihat yang indah, padahal Tuhan berikan kekekalan, amin. Supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu indah, tidak pernah rancangan yang gagal. Jadi supaya gak gagal paham, saudara lihat di sini katanya segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kita kejar kata indahnya. Supaya saudara benar-benar mengalami janji Tuhan ini, saya bagi jadi 3. Yang pertama segala sesuatu, katakan bersama segala sesuatu. Kedua indah, ketiga pada waktunya. Jangan kejar yang indahnya tanpa mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan akan pakai. Amin. Segala sesuatu, kita baca lagi ya saudara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa gak bisa selami? Karena gak percaya ketika engkau gak lihat indah, itu bisa Tuhan pakai membuat jadi indah. Kita gak percaya bahwa ketika ada orang yang mengkhianati kita, yang menikam kita dari belakang, yang membuat mungkin kita terpuruk, kejadian ikut Tuhan ngalami itu, kita gak percaya lagi bahwa itu sesuatu rencana Tuhan ada yang baik dalam hidup kita. Maka tidak akan pernah ngalami yang indah. Saudara, ini dari Pengkhotbah pasal 3. Kalau saudara mau lihat komplitnya namanya segala sesuatu supaya kita mengerti Tuhan mau buat indah, kita lihat dalam Pengkhotbah 3 pasal 4a. Ini sebenarnya banyak saudara ya, saya hanya ambil beberapa saja. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Lebih suka menangis apa tertawa saudara? Tertawa lah ya. Tertawa itu kan artinya apa? Ada blessing, ada berkat, ada keindahan di depan kita, tertawa. Gak suka kita nangis. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi artinya gini, bukan malas, tapi waktu kita berusaha gak tahu gimana, rugi. Bisa loh saudara terjadi seperti itu. Tapi kita let go, bukan berarti kita berhenti berharap. Let go and let God. Gak bisa dilakukan apa-apa lagi. Udah rugi nih. Ada waktu untuk rugi. Kerugianmu kalau engkau dalam Tuhan, akan Tuhan ubah jadi keuntungan. Itu yang namanya indah, itu seperti itu saudara. Tuhan bekerja di segala musim saudara. Pengkhotbah 3 kita lihat lagi tadi ayat 14. Ya, Pengkhotbah 3, next. Itu bagus sekali saudara ya. Aku tahu, ini lanjutannya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, mau tadi yang baik, tidak baik, tangisan, air mata, tetap ada untuk selamanya, tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa saudara? Pertama kali Tuhan izinkan kenapa kita nangis. Kenapa kita mendung. Kenapa kita tertipu. Kenapa kita rugi. Kenapa diizinkan usaha kita nyungsep. Kenapa diizinkan pekerjaan kita lenyap saudara. Saudara dan saya gak bisa prediksi apa yang ada di depan. Membuat kita takut akan Tuhan. Coba saudara hanya ketawa aja. Untung aja, percayalah, sekuat apapun engkau pasti tinggalkan Tuhan. Ada jemaat saya dulu saudara, dia kelola Kepulauan Seribu. Tapi Kepulauan Seribunya ini gak kayak pulau-pulau yang biasa didatengin. Ini pulau khusus. Ya. Pulaunya ini, di pulau ini hanya ada listrik jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Di luar itu dimatiin semua. Jadi ini benar-benar natural. Dan yang datang ke sana saudara, bukan orang biasa. Ada pangeran dari Arab, ya, ada orang kaya dari Swiss. Karena ini kayak orang belajar survival di pulau terpencil gitulah ya. Kan kalau Kepulauan Seribu saudara susah mau kemana-mana mesti naik kapal kan. Ke sana itu lama perjalanannya. Nah saudara, dia bilang tamunya itu banyak orang-orang kaya. Karena jadi kalau di sana saudara saya kan disuruh doain. Maka kalau bayar sendiri aku gak mau saudara. Udah gak ada internet, susah listrik ya saudara. Itu alami sekali. Jadi kalau dia buat itu, yang modernnya itu dikit lah. Tapi semuanya bagus kayak di Bali gitu ya. Jadi kalau kamar mandinya itu saudara kayak kayu-kayu gitu ya. Hanya yang modern sana showernya doang. Untuk tiang showernya itu pun dari kayu-kayu. Gak ada atapnya.
Atapnya apa saudara? Langit. Itu saudara, ada juga yang lebih murah. Ini kan ada villa, terus ada kamar mandi yang ketak beratap itu kan. Ada juga yang kemah di situ. Yang kemahnya itu saudara, 1 malam 3 juta. Saudara bayangin, 1 malam yang kemah 3 juta. Jadi saudara bayangkan kamar yang dikasih kepada kami, gembalanya untuk doain pulau itu. Jadi kesannya orang-orang kaya. Tapi apa yang dia bilang? Aku lihat tuh orang-orang Swiss. Orang Swiss ini kan negaranya makmur banget ya. Saudara gak punya pekerjaan pun, misalnya saudara di PHK, saudara masih dapat jaminan dari pemerintah. Kesehatan dapat jaminan. Jadi artinya hidup seadanya masih bisa survive. Pada ateis, gak takut Tuhan. Kalau kita kan, kata suami saya, masih untung lah di kita ada demonstrasi, ada kesulitan. Kenapa? Akhirnya apa? Datang sama Tuhan. Coba nih saudara, gak ada masalah-masalah kita ibadah, gak cari Tuhan. Saya nulis lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu kan, itu kan lagu lama, lagu jadul. Kapan paling sering dinyanyikan? Kalau ada masalah atas bangsa ini. Langsung nyanyi, kenapa? Berdoa. Ya kan saudara? Nah waktu berdoa jadi ketemu dengan pribadi yang membuat yang gak indah pun bisa jadi indah. Setuju, katakan amin. Jadi kalau semuanya baik, percayalah gak ada orang takut akan Tuhan. Baca itu kisah di dalam Raja-Raja. Apa yang membuat mereka jatuh? Bukan kemiskinan. Tapi ketika diberkati, disembuhkan, malah jadi gak percaya sama Tuhan. Jadi itu hal yang baik sebenarnya. Dan kemudian saudara, segala musim, kenapa segala musim itu penting? Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini agak mirip seperti yang dikatakan tadi oleh Raja Salomo. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ya enggak saudara? Jadi artinya dalam kehidupan kita tuh bukan hanya musim natural. Ya. Tapi ada waktunya kalau orang menabur, firman Tuhan berkata menabur dengan air mata apa ketawa saudara? Yang menabur dengan cucurkan air mata. Menuai dengan sorak-sorai. Jadi ini 2 musim kehidupan yang bertolak belakang. Ada yang kita mau, ada yang kita nggak mau. Ada yang kita menurut kita indah, ada yang menurut kita nggak indah. Ya. Dingin dan panas, kemarau dan hujan. Kemarau tidak terjadi penuaian. Yang ditanam nggak jadi, saudara. Tanah retak, hujan bicara berkat. Tuhan bilang selama bumi masih ada, tidak berhenti. Dan siang dan malam. Siang itu terang benderang, enak ya. Kalau siang kan enak saudara, ya kan? Jelas. Tapi kalau malam, bahkan untuk melangkah pun kita gak tahu mau kemana. Tuhan bilang, selama kita masih berjejak di atas muka bumi ini, musim ini akan ada. Jadi artinya apa saudara? Persoalan yang membuat kita menangis pasti ada. Selama bumi masih ada. Kenapa selama bumi masih ada? Nanti kalau udah di kekekalan, kita hanya lihat siang saudara, kenapa? Yesus itu sendiri penerangan kita, amin. Jadi itu persoalannya ada di atas muka bumi ini. Nah kemudian orang jadi takut karena kita kan mau pilihnya. Nah ini saudara lihat ada musim spring, summer, autumn, winter. Kapan musim yang paling diam? Winter. Gak ada orang nanam di winter. Autumn itu gugur. Semuanya gugur daun-daun. Gak ada orang menanam di autumn. Gak ada orang, winter lebih parah lagi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lah untuk tanaman. Tapi saudara tahu, setiap musim ini penting. Ketika winter tidak terjadi apa-apa, tanah itu lagi disiapkan. Supaya nanti waktu musim semi, sudah gembur lagi, sudah bernutrisi lagi, siap ditanami dan menuai pada waktu musim panas. Jadi musim kita menangis, kalau kita anak Tuhan, itu Tuhan punya rencana, amin. Bedanya dengan bukan anak Tuhan di situ. Tuhan bilang kepada Daud ya bermazmur ya waktu dia pura-pura gila. Di sini berapa banyak orang benar. Benar tuh dibenarkan ya, bukan orang paling benar, enggak. Dibenarkan Tuhan. Boleh angkat tangan? Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin ya. Tapi Daud menulis dalam kitab Mazmur, sengsara orang benar banyak. Tapi enggak selesai sampai situ. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kebayang gak kita punya kesengsaraan kita gak bisa keluar, berarti masalahnya besar sekali. Karena kalau masih saudara bisa keluar dari sana, berarti saudara masih mampu. Gak mampu dengan kekuatan kita. Terus kemudian Tuhan bikin terobosan. Apa gak besar, berkatnya besar banget saudara.
Amin saudara. Jadi Tuhan itu menolong. Nah di sini dikatakan dalam Pengkhotbah 3, waktu kita nggak bisa menyelami pekerjaan, jangan berhenti sampai kata next, tidak dapat menyelami. Kita nggak ngerti kenapa ya Tuhan. Baca pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu kita nggak ngerti Tuhan bekerja nggak? Tuhan kita nganggur apa bekerja waktu kita nangis? Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerti kenapa mesti lewat tangga sini Tuhan. Tapi Tuhan nggak nganggur. Tuhan bekerja di musim kemarau. Tuhan bekerja di masa gelap. Tuhan bekerja pada saat kita menangis. Tuhan bekerja. Saudara, saya tuh kenyang menangis ya. Pernah saksikan di sini ya, saya kan dulu kuliah di ITB, kemudian saya di Jamaah Tuhan di sana. Saya mau lulus dan bekerja di marketplace jadi anak Tuhan. Dan kebanyakan teman saya yang orang Kristen ikut Tuhan juga jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kami punya kelompok pemahaman Alkitab 3 orang ya, teman saya dan teman saya ada 3 orang. Saya dan 2 teman saya. 2 itu orang marketplace, di BUMN ternama. Sekarang kami bertiga-tiga pendeta, saudara. Jadi artinya teman saya di marketplace juga tetap pelayanan kan. Jadi artinya saya maunya itu. Tapi Tuhan suruh nulis lagu, jadi pelayan Tuhan. Saudara, waktu lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu yang saya dinyanyikan Pak Weler ya. Pak Weler yang nyanyi. Nama grupnya Celebration of Praise tahun 90. Itu umurku masih 23 tahun. Penuh dengan mimpi dan cita-cita. Tuhan jelas berbicara. Kalau engkau taat kepada panggilanku, kata Tuhan, ini bukan panggilan saya, bukan saya yang penting, Tuhan yang penting, Tuhan akan membawa banyak jiwa, penuaian. Saya percaya saudara, karena lagu itu jadi berkat. Pak Weler tuh sampai keliling Indonesia saudara, dengan grupnya tuh nyanyi lagu ini. Karena waktu itu belum ada kecuali lagu Indonesia penuh kemuliaannya. Masih itu kalau nyanyi lagu doa buat Indonesia. Dan ternyata dipakai Tuhan. Lagu Indonesia Bagi Kemuliaan. Bisa viral itu kan memberi pengharapan. Ya, panggilan Tuhan benar. Aku gak ada apa-apanya Tuhan bisa pakai. Tapi selanjutnya saudaraku, saya gak ngelihat tanda apapun bahwa betul panggilan Tuhan itu benar. Saya nangis saudara, banyak nangis. Dan yakin ya wajarlah Tuhan kalau label rekaman menolak lagu yang kuberikan. Karena memang aku gak pinter Tuhan nulis lagu. Dari zaman yang lagu dibawakan Pak Weler itu juga karena doa kepada Tuhan. Bukan karena kepintaran. Nangis saudara. Berpikir mau give up berapa kali saudara. Umur 23 lagunya jadi berkat bagi Indonesia. Sesudah itu gak ada jejaknya sama sekali. Teman-teman saya sesudah 5 tahun temu alumni dong. Keluarin kartu nama dong. Udah GM ya. Saya gak pernah ikut temu alumni saudara. Gak pernah ikut. Malu. Gak ada yang bisa saya ceritakan. Sesudah saya lulus apa yang saya lakukan. Tahun demi tahun berlalu. Saya mau bilang sama saudara. Waktu aku nangis, tak mengerti rencana Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Aku yang tidak melihat. Tapi Dia bekerja. Tuhan kita bukan pengangguran. No. Bahkan Tuhan Yesus pun di kekekalan menyediakan rumah bagi kita. Amin. Tuhan kita tuh bukan menganggur. Tuhan kita tuh pekerja keras. Waktu kita nangis, kau nangis saudara. Bukan berarti Tuhan gak bekerja. Waktu dia diam, tidak kelihatan dia menjawab. Dia bekerja. Kita yang gak bisa selami, tapi dia bekerja dari awal sampai akhir. Artinya ini ada pengharapan. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akan mengakhiri. Sekuat itulah Tuhan yang saudara sembah. Kenapa saya katakan begitu saudara? Itu kan tahun 90 ya. Tahun 97 kan kalau gak salah itu kerusuhan, 98. Ya. Saya udah berpikir berkali-kali panggilan Tuhan itu sia-sia. Tuhan itu tidak benar. Atau saya salah mendengarkan cara Tuhan. Hidupku sudah hancur Tuhan. Itu berapa kali saya berpikir seperti itu. Kelak ketika tahun demi tahun berlalu, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya dengar dari mulut seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Bukan dari gereja kita. Tahu gak dia bilang apa saudara? Tahun 97 dia ada di Kanada. Sudah berpikir tidak kembali ke Indonesia karena seluruh keluarga sudah pergi ke Kanada. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suatu malam saya dilawat Tuhan. Saya disuruh nyembah. Dia nyembah, saya nyanyikan sebuah lagu berulang-ulang. Saya gak sedih tapi saya nangis.
Itu berjam-jam dia nyembah. Dia memang hamba Tuhan yang takut Tuhan, masih muda pada waktu itu. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. 2 hari kemudian Tuhan bilang pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Hari ini dia menjadi gembala sebuah gereja besar. Waktu saya bertemu dengan dia, dia bilang apa saudara? Lagu kamu membawa saya pulang. Kapan terjadi? 97, 98. Di saat aku menangis dan berpikir Tuhan tidak bekerja bagiku. Tuhan salah ngomong. Tuhan mencelakai aku. Di saat aku berpikir seperti itu, Tuhan di benua lain bekerja. Saudara, dalam hidupmu juga sama. Bukan hanya aku yang anak Tuhan, dirimu juga anak Tuhan. Waktu engkau belum lihat peningkatan, apa yang kau lakukan belum terjadi perubahan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun kau tidak menyelami pekerjaan dia, jangan tinggalkan Tuhan. Karena kalau dia bekerja di awal, dia akan bekerja sampai akhir. Jadi saudara harus bisa lihat itu indah. Yang poin kedua, indah. Walaupun yang kau lihat tidak indah, saudara. Karena Tuhan kita tuh suka mengerjakan yang indah. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Selama ini kalau kita nyanyikan, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Sering kita ucapkan gitu kan? Bapa engkau baik. Dia selalu berbuat baik, saudara. Bukan hanya sifatnya yang baik. Dia selalu berbuat baik. Bahkan di saat yang kau pikir tidak baik. Di saat yang aku pikir tidak baik dalam hidupku, aku nangis saudaraku. Mau jadi artis rohani juga gak laku. Punya uang gak bisa buat rekaman saudara, coba. Mati kutu saya saudara. Suami saya diberkati, suami saya seorang banker. Punya dana, bisa bikin album rekaman, labelnya yang gak ada yang mau. Waktu itu saya belum kenal Bu Ati. Kalau kenal Bu Ati mungkin saya dikasih jalan pintas. Ada rencana Tuhan juga gak kenal sama Bu Ati. Banyak penyanyi-penyanyi rohani lain kenal sama Bu Ati, sama Bapak, ya enggak? Bapak almarhum. Jadi rencana Tuhan tuh beda-beda. Dan ternyata bukan hanya dia, saudara. Waktu saya pelayanan ke Beijing, hamba Tuhannya bilang, saya hadir di ibadah, pendeta di sana, gak mau maju waktu altar call. Mengeraskan hati, tiba-tiba lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu dinaikkan. Dia gak tahan, saudara. Dia lari ke depan. Menyerahkan hidupnya, dia melayani di Beijing dan Shanghai. Saya bilang Tuhan terima kasih. Di saat-saat aku tidak mengerti ternyata Allahku tetap bekerja. Dan ketika aku mengalami ini supaya aku bisa cerita kepada semua anak-anak Tuhan. Saat engkau gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, percayalah dia bekerja. Amin. Lihat itu indah, kenapa? Dia baik dan berbuat baik. Cara lihatnya supaya saudara gak gagal paham. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Jadi cara melihat indah itu bukan pakai imajinasi terus kita ya indah, enggak. Pakai firman Tuhan. Katakan bersama, pakai firman Tuhan. Punya hati yang mau diajar. Punya modal firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan saudara akan gagal lihat itu indah. Mazmur 19 ayat 9 berkata, titah Tuhan itu tepat. Firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan, firman Tuhan itu murni. Begitu murninya sampai membuat mata bercahaya. Mata bercahaya karena apa? Firmannya yang murni. Membersihkan, pure, clean, and clearing. Membuat mata kita yang gak percaya ini jadi bersih. Jangan lihat fakta yang menyesatkan saudara. Fakta yang kau lihat, fakta yang kulihat, kecelakaan. Fakta yang kulihat, terlambat. Fakta yang kulihat gak mungkin bisa maju. Saudara bisa bayangkan saya jadi penyanyi rohani umurku 40 tahun. Itu penting karena apa? Faktor U. Semua orang yang mengundang saya begitu ketemu saya itu kecewa saudara. Karena bayangan mereka tuh seperti sampul album saya. Kalau gak percaya Google saja. Sampul album, cover album Julita Manik. Saudara pun tidak akan mengenali itu saya saudara. Di filter Bu Ati. Saking kencengnya filter sampai telalat saja terhapus. Saudara bisa bayangkan kalau filter telalat terhapus, seperti apa mudanya saya saudara. Begitu bertemu, dianggap apa? Orang yang tua gak bisa jadi berkat. Itu kan kata-kata yang masuk ke pikiran saya. Dan saya masih akan tambah tua, amin. Apa yang bisa membuat saya bertahan? Firman Tuhan. Firman Tuhan membuat mataku bersih. Makanya suka baca firman Tuhan.
Sekalipun kita bukan pendeta, kalau Anda suka baca firman Tuhan, pada saat Anda membutuhkan, firman itu akan didengungkan. Ya. Saudara lihat lagu yang paling sering dinyanyikan Pak Niko. Dulu saya heran kenapa Pak Niko paling suka nyanyi. Seperti rusa rindu. Ya seneng banget. Penyerahan anak lagunya itu. Mau doa lagunya itu. Dulu sering banget saudara. Kenapa saudara? Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Air itu dilambangkan firman Tuhan. Rusa gak bisa jauh dari air saudara. Kenapa gak binatang yang lain? Karena dia memenuhi syarat. Rusa gak bisa jauh dari air. Dan kedua, rusa malam hari paling aktif bergerak. Karena matanya gak punya batasan. Matanya kayak senter. Saudara lihat nih. Saya sudah konfirmasi ke pemburu rusa. Betul Bu, rusa bisa gesit bergerak di malam hari. Tidak ada malam bagi rusa. Karena pada malam hari matanya bersinar kayak gini saudara. Dia hewan seperti burung hantu, kelelawar. Tapi kenapa bukan seperti kelelawar? Kenapa enggak? Karena kelelawar takut air. Ya kan saudara, harus 3. Cinta air, matanya bersinar di kala gelap. Dan kukunya seperti kuku rusa bisa berjejak di tempat-tempat yang mustahil terjal. Jadi kalau suka firman Tuhan itu membuat mata kita bersih. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang dikerjakan, kita lihat Tuhan Yesus ada di sana, amin. Tuhan Yesus jalan di depan, Tuhan Yesus pegang tangan kananku, tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu yang saudara lihat. Waktu saya bersungkur nangis, saudara bisa bayangin, saya pergi pelayanan ke penjara, saudara. Saya pikir penjara mungkin susah ngundang artis rohani kan? Saya bilang ada artis lain nggak? Karena biasanya kalau ada artis lain saya nyungsep saudara. Apalagi idol. Katanya nggak ada katanya Bu Ati. Terus kenapa ngundang saya? Saya sudah tua loh Pak, sampai ngomong gitu loh. Pak saya sudah tua. Bapaknya bilang karena saya dengar ibu bukan yang ngasih budget-budget tertentu. Rupanya ngundang karena itu sudah modusnya. Saya memang bukan hamba Tuhan yang melihat hal itu saudara. Mereka ngundang saya. Sampai di sana saudara saya baru tahu ternyata ada artis lain yang masih muda, terkenal. Di penjara pun terjadi saudara. Di-ignore saya saudara. Sedih. Kok panggilannya kayak gini ya? Tuhan saya kan gak suka tampil di depan. Saya bukan orang suka tampil di depan saudara. Tapi karena Engkau panggil aku taat. Perjalanan hidup pelayanku membawaku ke sini. Aku taat Tuhan. Tapi kok ini yang ku alami, nangis ya saudara. Temboknya terlalu tinggi Tuhan, tembok keangkuhan manusia, tembok yang melihat wajah. Padahal Tuhan lihat, manusia lihat penampilan, ketenaran. Saya gak bisa lawan itu saudara, itu temboknya tinggi. Pada saat kesesakan, saya dengar firman Tuhan yang pernah saya baca secara pribadi, bukan karena khotbah. Bacaan saat teduh pribadi, tiba-tiba itu ngerema, membersihkan mata saya. Firman apa saudara? Kau lihat tembok itu Julita, ada ayat yang berkata, bersama aku kau akan lompati tembok itu. Kata Tuhan, bersama Tuhan semua tembok-tembok penolakan itu yang di standar sosial, standar yang ditetapkan di marketplace di dunia, kata Tuhan itu semua akan kau lewati. Jadi lihatnya jadi indah, amin. Ada pengharapan. Terjadi enggak? Terjadi. Jadi sekarang saya bisa bilang ternyata waktu aku nangis itu bagus buat aku. 20 tahun saudara gak tanggung-tanggung. 20 tahun bergumul dari umur 23. Jalan tuh baru terbuka jelas itu umur saya 43. Suatu ketika saya diundang pelayanan di Jawa Timur. Ada seorang bapak bisnismen kesesakan. Sudah 8 tahun usahanya bangkrut. Belum ada tanda-tanda bangkit. Dia bilang, Pak Gembala saya hari ini mau mencurahkan isi hati saya ke Pak Gembala. Saya mau dilayani. Pak Gembala bilang, Bu nanti saya gak ikut makan sama ibu ya. Nanti ada tim hospitality. Oh ya saya ngerti saudara. Jemaat itu harus diutamakan. Tapi waktu makan ternyata beliau ikut Bapak Gembala. Loh Pak gak jadi konselingnya. Gak jadi Bu. Loh kenapa Pak? Waktu ibu kesaksian di depan bicara dengan lantang tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sanggup
Bahkan yang orang reka-rekakan yang jatuh bisa jadi yang baik buat kita, amin. Yang buruk sekalipun bisa baik, karena walaupun kesukaranmu banyak, Tuhan melepaskan dari semuanya. Itu nancep di hati Bapak itu, saudara. Dia bilang gini, itu ibu 20 tahun dan faktor usia itu kan udah gak bisa dilawan, saudara. Kok Tuhannya masih bisa bekerja? Itu memberi pengharapan, membersihkan matanya, saudara. Aku baru 8 tahun sudah nangis-nangis tak punya pengharapan. Berarti Tuhanku bisa diandalkan. Bayangin, saya bukan orang marketplace, saya bukan businessman, saya gak pernah kerja proper di perusahaan, gak bisa ngomong ekonomi, gak tahu strategi bisnis. Tapi ketika aku bilang aku mengiring Tuhan dan Tuhanku layak dipercaya, bisa membuat matanya bersih. Memberi pengharapan yang baru. Amin, saudara. Dan saudara, saya baru ulang tahun, tanggal 25 Juli. 59 tahun, saudara. Wih, saudara, 59 tahun. Yang kutunggu tahun depan aku 60, saudara. Jadi aku bilang, tahun ini aku 60, saya mau bangga. So, dulu kalau saya ditanya berapa, jangan pernah nanya usia sama saya. Kalau diundang artis, malu saya, saudara. Kan nanti 42, tahun depan 43. Aduh, jangan tanya usia. Karena begitu tahu usia nolak, saudara. Kalau sekarang, gak ditanya pun aku kasih tahu sama kalian, saudara. Gak malu saya, saudara. Saya mau bilang, gak ada yang bisa menghambat anak-anak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan punya janji, segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan bersama, pada waktunya. Nah, ini ayat terakhir, saudara. Ini ayat saking seringnya dibaca, ada pesan yang miss. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Biasanya sampai Raja Wali saja. Mereka seumpamawi Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sehingga dikatakan, iya ya, kita kalau naik tinggi, kan kita lihat persoalan kita jadi kecil. Itu kalau lihat pakai POV-nya Tuhan. Tapi masalahmu tidak jadi kecil, saudara. Masalahmu tetap besar. Jangan kita jadi kata orang komunis, jangan ikut Kristen katanya gitu kan. Jangan ikut Tuhan Yesus, menina bobokkan. Enggak, saudara, persoalanmu besar. Tapi bersama Tuhan dia janji, ini ayat penting. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada upayamu, ada usahamu, ada yang kau kerjakan walaupun gak menghasilkan apa-apa. Dalam pekerjaanmu sekarang mungkin kau tidak dipromosi, tapi kau kerjakan dengan sekuat tenagamu, saudara. Apa yang bisa kau lakukan, kau lakukan. Saudara, Tuhan janji, kau walaupun berlari, engkau tidak lesu, engkau jalan tidak menjadi lelah. Jadi gak boleh diam, cuma di rumah doa, berdoa, mengharapkan besok turun dari langit. Enggak, kerjakan yang abdah dalam hidupmu. Kerjakan hubunganmu dengan anakmu. Kerjakan perusahaanmu, mungkin harus cari sana sini lagi. Kerjakan yang mampu kau lakukan, tapi mata tertuju kepada Tuhan. Seperti laksana Raja Wali naik terbang. Artinya apa? Orang yang menantikan seperti itu, Tuhan bilang tidak akan lelah. Menantinya bersama Tuhan. Menantinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya juga berusaha dilelahkan kan. Sampai suami saya yang lelah, bukan saya yang lelah, saudara. Dia bilang gini, kalau dihina-hina terus seperti itu gak usah datang kalau diundang. Dia gak tahan, saudara, dengar apa yang saya kisahkan. Kalau saya pulang saya cerita. Sudahlah kalau diundang tuh gak usah datang lagi. Kan tambah tahun tambah tua, kata suami saya. Cuman waktu itu ada dalam gambaran saya, kan firman Tuhan bilang kita seperti atlet. Ada lintasan yang saudara harus lari di sana. Kapan saudara akan dapat hadiah? Kalau saudara lari sampai titik akhir. Berhenti tengah jalan dapat gak? Gak dapat, gak bakal indah. Saya berhenti tengah jalan, ya nangis-nangis itu sama Tuhan. Tuhan sudah menghancurkan hidupku. Puji Tuhan, aku gak berhenti. Ibuku juga telepon dari Medan, sudahlah nakku, gak usah lagi kau datang kalau diundang, kan kau sudah tua, katanya gitu sama saya, saudara. Aku pun gak terlalu suka sama lagumu, gitu lagi. Kamu kalau nulis lagu memang agak aneh, wajarlah kalau orang gak suka, kan gitu kan, saudara kan. Tapi kata suami saya muka tembok. Saya jalani terus, saudara. Masih ada orang yang belum tahu kalau saya sudah tua ngundang saya. Begitu ketemu dia kecewa, Bu Ati. Gak apa-apa, pulang nangis. Nanti ada lagi yang undang, saya datang, saudara. Dalam satu Natal, saya pernah diundang, saudara. Yang hadir di situ salah satu artis sinetron. Saya langsung gak dipandang sama panitia. Sudah door prize, artisnya sudah pulang. Begitu kesaksian pulang dia, saudara. Udah door prize, panitia lupa sama saya.
Kapan mau ingat? Sesudah separuh jemaat pulang, saya masih duduk di sana. Baru ingat waktu mau doa berkat, saya masih ada di sana. Suami saya bilang itu peristiwa memalukan. Kalau aku itu udah kutinggalkan tempat itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kamu sih muka tembok. Saya di-invite pelayanan sesudah mau doa berkat. Separuh sudah pulang habis door prize. Kayak di MDPJ saudara, separuh udah pulang. Sebelum doa berkat. Saya masih kesaksian, menahan tangis. Gak ngerti rencana Tuhan. Tapi kalau Engkau izinkan ini Tuhan, aku akan jalani. Sekarang saya bersyukur saudara. Ternyata waktu aku gak lihat apa-apa Tuhanku bekerja. Tadi pagi saya saksikan tentang seorang yang bekerja di marketplace. Yang diberkati walaupun gak pernah ketemu saya. Dengerin lagu yang saya tulis dia diberkati. Memberi pengharapan, membuat matanya bersih. Dia kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang ada di depannya. Dari karyawan kecil naik ke menengah saudara. Sekarang sudah menjadi pemimpin yang besar. Dia gak lupa sama saya saudara. Saya sudah 5 kali diundang di Natal perusahaannya. Yang tadinya gurem di corporate. Perusahaannya tadinya gurem, ikan teri. Sekarang dipandang. Kalau ketemu saya, Ibu Julita, kayak bestie gitu. Saya malu, CEO nih saudara. Saya bisa ngomong di depan karyawan kan memberi pengharapan. Karena bosnya ini dulu saudara kayak orang loser. Orang salah ambil keputusan. Orang mungkin udah salah-salahin itu. Coba saudara, Allahku bukan hanya bekerja untuk diriku kepada orang lain. Jadi ini memberi pengharapan kepada saya, apapun pergumulan saya, pergumulan akan datang terus. Pergumulan anak-anak saya. Saya bilang, saya mau lihat itu indah. Anak saya dulu sempat gak mau dibawa ke gereja, saudara. Sakit hati sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Tapi juga seperti tadi aku berlari, aku berjalan, aku kerjakan apa yang ku tahu. Aku mengandalkan Tuhan, aku dan seisi rumahku, supaya bersih mataku. Kami akan melayani Tuhan. Tiap hari sampai sekarang saya perkatakan. Tiap hari. Terjadi enggak? Terjadi. Anak saya yang di Singapura saudara, wah itu apalagi. Susah dikasih tahu. Disuruh ibadah, menetap enggak mau. Tapi selalu depresi. Setiap kali telepon tuh, aku sudah enggak kuat lagi. Aku sudah enggak kuat lagi. Kenapa saya masih bisa neguhkan dia? Karena aku punya pengalaman 20 tahun gak lihat apa-apa saudara. Tuhanku bekerja, makanya saya bilang kamu andalin Tuhan nak. Datang ke gereja, kita kan punya cabang sana. Datang ke sana, jangan pindah-pindah gereja. Gereja itu gak lihat besar kecil, tapi tempat di mana kamu bisa tumbuh. Gak betah aku di sana mah, kenapa gak betah? Isinya orang tua semua katanya gitu saudara. Jadi dia online lah ke gereja native speaker di sana, keliling-keliling. Tapi saudara apa yang membuat mata saya bersih? Saya punya pengalaman gak lihat apa-apa. Tuhanku bekerja. Dan saya punya firman Tuhan yang membuat mataku bersih. Anak ini akan melayani Tuhan. Anak saya itu perfect pitch saudara. Saya dari umur 4 tahun bawa dia ke Yamaha. Perfect pitch, jago main keyboardnya. Tapi gak mau pelayanan. Kalau diomongin tentang Tuhan, nah itulah papa mama pendeta ngomongnya Tuhan, Tuhan terus. Saya 10 tahun nangis buat dia saudara. Terakhir, tahu gak saudara Tuhan buat mujizat? Saya bilang Tuhan, saya andalkan firman-Mu. Kau bilang Tuhan bisa berkorban dari manapun juga. Lawat anakku Tuhan. Pakai apapun, temannya siapapun untuk bicara tentang firman Tuhan. Suatu ketika dia ngomong sama saya, Ma aku baca kakak kelasku yang dulu di ITB, anak saya anak ITB juga. Itu orang hebat mah di Singapura pekerjaannya hebat. Istrinya pun hebat mau ngambil doktor di Inggris. Dapat beasiswa, suaminya boleh ikut work from home dari Inggris untuk Singapura. Terus dia tulis di Twitter, di X. Mujizat masih ada, terpujilah nama Tuhan. Langsung saya bilang, tanya kakak itu gerejanya di mana. Kan dia kagum sama kakak itu kan. Dia lebih dengerin kakak itu daripada saya saudara. Gak apa-apa. Yang penting ada mulut yang menciptakan Tuhan, amin. Habis itu saya bilang, kok dia diam-diam aja nih anak saya. Udah pergi gak kamu? Ikut komselnya. Saya bilang gitu. Ini berarti dia walaupun udah diberkati dia masih cari Tuhan. Itu kekuatanmu nak. Sudah datang ke gereja kakak itu? Sudah mah. Udah ikut komselnya? Sudah. Di mana gerejanya? Malu-malu dia bilang. Yang banyak orang tua itu mah.
Sekarang dia gigih pelayanan di sana, saudara. Waktu aku doa, tetapi aku dan sisi rumahku, Tuhan, itu ku minta selama dia ada di dalam rumahku, tanggung jawabku, otoritasku, melayani Tuhan semuanya. Gak lihat apa-apa 10 tahun, saudara. Nangis 10 tahun, melukai hati. Dalam hatiku bukan hanya kau yang kena mental, aku pun kena mental. Ya kan, anak muda kan kena mental kata dia. Kita pun kena mental sebenarnya kan. Tapi karena kita punya Tuhan, pengharapan kita sama Tuhan, pemulihan akan terjadi. Apalagi membersihkan mata saya. Di akhir zaman, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapaknya. Itu membersihkan mataku. Semuanya akan indah. Saudara, indahnya bukan hanya bagi anakku, saudara. Pengalamanku bersama dia. Hari ini Tuhan pakai supaya bisa saya ngomong kepada parenting. Tambah berkat buat orang lain. Gak ada yang salah dalam Tuhan, amin. Sebab itu saudara tekadkan, bulatkan hatimu untuk percaya sama Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala pergumulan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Tuhan pasti akan jawab dengan luar biasa. Pada waktumu yang tepat Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab seperti yang kami inginkan ya Tuhan. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan indah. Bukan Melihat Dia jadikan indah. berjalan bersama Tuhan tidak ada yang tidak indah. Semuanya, segala sesuatu, bahkan air mata hari-hari ini sekalipun, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami terus mau iring Engkau Tuhan, pegang tangan kami, ajari kami untuk setia. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, bersama-sama katakan, Amin. amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Pastor Julie Tamani. Tuhan pakai lebih lagi.
Dan Bapak Ibu, saatnya kita akan menabur. Selalu ada amplop di kursi Bapak Ibu yang mau menabur melalui amplop. Bisa menggunakan amplop, bisa menggunakan